Nggih. Oke, Gi. Jadi ada pertanyaan apa nih di sesi general yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin ini sih Pak, beberapa kali kan Kiki udah ikut wawancara, Mm-mm, interview maksudnya. mm-mm. Nah, cuman ada 3 sampai 4 kali interview selalu berhenti di tahapan itu gitu. Sebenarnya mau cari kesalahannya itu di mana gitu sih. Itu interview HR atau user? HR. HR. Oke. Heeh. Ada nggak kecurigaan dari kamu sendiri? Yuk, ini autokoreksi evaluasi diri. Menurutmu, gitu, kamu Heeh. tuh gagalnya itu gara-gara kurang siapnya jawaban atau kurang siapnya ngomong? Kamu nggak tahu Mungkin jawabannya atau kamu tahu jawabannya tapi ngomongnya belibet gitu. Aduh, aku tahu tapi ngomongnya gimana ya nyusunnya gitu. Atau kamu nggak paham yang ditanyain atau gimana? mungkin karena ini kali ya Pak. Belibet, lebih ke belibetnya sih Pak. Kalau Oke. itu. Kalau dari Heeh, sama sama pertanyaan-pertanyaannya, mm-mm, ini yang saya sebenarnya masih bingung. Kalau misalnya ditanya expected salary itu ngacunya kemana sama sebenarnya kan saya baru lulus tahun ini. Cuman selama kemarin ngerjain skripsi sempet tuh kerja 1 tahun. Jadi itu masuknya ke expected salary-nya sebagai fresh graduate atau yang udah pernah kerja gitu Pak. Itu. oke. Aku jawab dulu ya. Dua pertanyaan yang secara general aku jawab dulu di sesi general ini. Bahwa pada saat kita merasa bahwa ada suatu tahap yang kita itu beberapa kali gagal di titik yang sama gitu ya. Dan kita ngerasa kayak, oke, apa yang salah dan lain-lain, itu benar bahwa kita akan berfokus ke situ dulu. Dalam arti, kalau kita belum udah ngirim lamaran banyak, tapi belum banyak yang manggil. Terus kita curiga bahwa ini CV kita yang harus dievaluasi nih. Betul. Terus kalau kita ngerasa kita sering gagal di interview HR, terus habis itu kita fokus dulu untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kita coba evaluasi dari beberapa interview tahap HR yang kemarin itu kan. Itu betul gitu. Kenapa kok aku sampein ini? Jangan sampai nanti ke depan pada saat kamu belajar secara mandiri, kamu salah fokus belajar. Nggak banyak panggilan yang di otak-atik CV-nya, gagal di psikotes yang di otak-atik CV-nya, gagal di interview HR yang di otak-atik CV-nya, gagal di interview user yang di otak-atik CV-nya gitu. Medical check up gagal yang di otak-atik CV-nya gitu. Jadi kayak seolah-olah jangan sampai nyalahin CV terus gitu ya. Nah, pada saat kita merasa bahwa ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi pada saat interview HR atau user yang kita curiga, maka kita harus buru-buru cari tahu alasannya why-nya dan how-nya, gimana-nya, gitu. Jadi langsung kamu nanya ke sana sini, mau nanya ke orang atau nanya ke internet, kayak gitu ya. Dan kamu harus ada jawabannya dulu. Pada saat kamu sudah mendapatkan suatu jawaban, kamu coba cari referensi lain, dibandingkan. Oh, yang ini bilang kamu tuh sakit ini. Yang ini bilangnya ini. Yang ini bilangnya ini. Jadi biar studi literaturnya itu kayak gitu. Jangan hanya berasal dari satu referensi gitu ya. Termasuk akhirnya bikin sesi kayak gini sama aku. Aku jelasin dulu, biasanya pada saat kita interview, ya, kita harus pahami bahwa interview itu adalah menyampaikan informasi secara lisan. Oke? Menyampaikan informasi secara lisan. Nah, ada dua hal di sini, yaitu informasi dan penyampaian secara lisan. Orang level basicnya yang harus disiapkan adalah kamu harus menyiapkan dari sisi informasinya, materinya, dan kamu harus bersiap dari penyampaian secara lisan. Oke? Penyampaian secara lisan ini artinya apa? Kamu berlatihlah, tingkatkan jam terbang, belajar, praktek juga gitu ya. Terkait bagaimana cara menyampaikan di situasi tersebut secara lisan, mau by telepon, video call, walk in gitu. Kamu harus latih itu. Itu baru ya kamu optimalkan dari sisi komunikasi secara lisannya. Biar apa? Mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan kamu belibet, gagal, kurang oke, kurang perform dari sisi penyampaian secara lisannya. Oke?
Itu baru satu sisi nih. Tapi di satu sisi tadi ada namanya informasi. Informasi itu adalah segala sesuatu yang akhirnya kamu terima dan kamu sampaikan feedbacknya gitu. Feedback dari setiap pertanyaan atau diskusi yang terjadi di sana. Nah, informasi ini artinya kamu nih menguatkan isi kepala ya, memperbanyak referensi yang ada di kepala. Praktek lebih banyak ke lisan dan gesture semuanya lah gitu ya. Nah, informasi apa yang kita harus kuat? Nomor satu, kamu harus familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview. Udah banyak banget orang, udah bukan banyak ya, tapi banyak gitu ya. Udah banyak banget orang yang dengan baik hati menyampaikan, berbagi pengalaman mereka saat menghadapi interview HR atau user dengan cara-cara mereka. Ada yang nulis di blog, di website, di forum diskusi sini situ, bikin di YouTube channel dan lain-lain gitu. Nah, kamu harus familiar tuh gitu. Kita memang nggak bisa nebak pada saat interview itu kita pasti ditanya apa sih Kak. Aku juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi ada pertanyaan yang sering muncul. Nah, pertanyaan yang sering muncul inilah yang kamu harus siap gitu. Apa aja sih gitu. Jangan sampai referensimu nol. Karena kalau nggak ada persiapan, bahkan pertanyaan yang sering muncul pun, which is itu menurutku adalah pertanyaan yang paling gampang dijawab gitu ya, akhirnya kamu kurang perform, jadi kurang menunjukkan ya value-nya kamu mungkin gitu ya, semangatnya kamu, antusiasme kamu gitu. Jadi kamu harus tadi nomor satu, pelajari terkait pertanyaan yang sering muncul, lebih dari sekedar menghafal. Jangan pernah kamu pakai metode menghafal. Metode menghafal tuh misalkan, oh kalau ditanya gini jawabnya gini ya gitu. Jangan pakai metode menghafal. Ya, kamu kalau ada suatu pertanyaan interview yang sedang dipelajari, ya, kamu harus menanyakan 5 pertanyaan. Misalkan, aku sekarang lagi mau belajar pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda, gitu. Nah, kamu harus tanya tuh dalam hati. Kenapa pertanyaan itu ditanya? Nomor satu itu. Yang nomor dua, untuk jawab itu, apa hal-hal yang boleh disampaikan? Yang nomor tiga, apa yang nggak boleh disampaikan? Nomor empat, gimana cara menyampaikannya? Nomor lima, apa alternatif jawabannya? Misalkan aku salah jawab gitu. Kan kalau menyampaikan kan nggak cuma pakai satu gaya. Mungkin kamu siapin gaya yang lain kayak gitu. Nah, setiap pertanyaan interview yang biasa muncul, kamu pelajari dengan menanyakan 5 hal tadi. Oke? Dengan begitu kamu akan menguasai pada saat apa? Pertanyaan yang sering muncul itu, seringkali, bukan biasanya lagi sekarang, seringkali ditanyakan dalam bentuk pertanyaan yang lain. Aku ulang ya, kan bahasanya kan aneh nih. Pertanyaan yang sering muncul, berarti kan itu gitu kan. Biasanya ditanyakan dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Nanti kamu akan paham bahwa beberapa pertanyaan intinya tuh nanyain hal yang sama. Gitu. Jadi cuman bahasanya mungkin yang betul, berbeda. Betul, bahasanya yang beda, betul gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa oh ini tuh enggak sih, nggak ada pertanyaan yang sama gitu. No, gitu. Nanti kamu kalau mempelajarinya tadi terbiasa dengan bukan yang menghafal ya, bahwa ngapain ini ditanya, gimana cara jawabnya, apa yang boleh disampaikan, apa yang nggak boleh, alternatif jawabannya gimana gitu, cara penyampaiannya gimana. Kamu biasa kayak gitu, nanti kamu ada kepekaan tuh. Oh, walaupun bahasanya gini tuh intinya dia nanyain skill gitu. Nah, bahasa untuk menanyakan skill kamu itu ada banyak itu. Apa kelebihan kamu gitu? Nanyain skill misalkan gitu. Kenapa kita harus menerima kamu di perusahaan ini? Nanyain skill bisa disampaikan itu gitu. Dan lain-lain gitu. Banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang beda-beda tuh intinya hal yang sama gitu. Intinya sama. Kayak gitu. Jadi jadi dengan kita berusaha untuk memahami setiap pertanyaan, kita lebih dalam lagi, lebih kritis lagi dalam belajar pertanyaan, maka pertanyaan yang bentuknya kayak gimana pun, nanti kita akan tenang. Dan diawali dengan pertanyaan yang biasa muncul. Oke? Yang nomor dua, informasi apa yang kita harus familiar? Riset soal posisi yang kamu lamar. Jangan sampai kamu baru ngelamar posisi itu dengan alasan kan aku nggak pernah jadi itu, makanya aku nggak tahu. Loh, ada internet, kamu bisa riset definisi posisi itu apa, ya kan? Tugas dan tanggung jawabnya, kualifikasi orang yang nanti kerja di posisi itu tuh dia harus paham apa, mampu apa, terbiasa apa gitu. Kemudian kamu bisa riset lagi tentang apa mungkin gitu.
gajinya mungkin gitu. Terus kegiatan kesehariannya, mingguannya, bulanannya, dia banyak berinteraksi dengan tim-tim lain, itu tim-tim apa, siapa atasannya, gitu-gitu. Itu bisa dipelajari, nggak harus kamu lulus kuliah dulu itu, gitu. Ya kan? Riset, karena di internet juga udah banyak gitu. Tugas dan misal kamu daftar jadi customer service gitu. Browsing aja sekarang. Misal kamu sekarang belum wisuda, belum lulus, browsing aja tugas dan tanggung jawab customer service. Definisi customer service, jenis-jenis customer service banyak di internet. Nah, itu poin nomor 2 yang harus dilakukan, yaitu riset terkait dengan posisi yang kamu lamar. Itu adalah informasi nomor 2. Tadi nomor 1, informasi itu adalah pertanyaan yang sering muncul. Nomor 2, riset soal posisi yang kamu lamar. Nomor 3, riset soal perusahaan yang kamu lamar. Kayak gitu. Riset soal perusahaan ini ada di 3 tempat. Nomor 1 di websitenya. Nomor 2 di sosial medianya. Nomor 3 kalau ada di berita. Kayak gitu. Ngomongin posisi aja nggak cukup karena nanti obrolan mungkin meluas. Yang akan digali, yang akan dicari tahu soal kamu tidak hanya menggali lebih dalam gitu, tapi kita juga melebar. Seberapa luas pengetahuanmu, seberapa dalam pemahamanmu, kan kayak gitu, luas dan dalam. Sehingga kamu nggak mungkin dong kamu lamar ke perusahaan kamu nggak tahu, nggak riset soal perusahaan ini. Riset terkait dengan perusahaan, pengetahuan yang lebih dari rata-rata terkait dengan perusahaan, ya kita tahu bahwa kamu belum masuk, jadi riset pribadi aja gitu ya. Itu menunjukkan antusiasmemu. Karena kalau orang yang pengen pasti kepo, pasti cari tahu tuh, kayak gitu. Jadi kamu harus riset. Buka websitenya biar tahu asal-usul, model bisnisnya, visi dan misi, pemimpinannya siapa aja, cabangnya di mana, produknya apa aja, mungkin gitu-gitu. Kamu riset lewat sosial medianya biar tahu yang lagi terkenal apa, yang lagi in apa. Sosial media yang ini dipakai untuk apa, sosial media ini dipakai untuk apa. Gaya berpakaian karyawan-karyawannya juga bisa kelihatan tuh kadang di sosmed, kayak gitu. Atau yang nomor 3 tadi lewat berita, barangkali ada pencapaian khusus yang akhirnya diliput media. Kayak gitu. Ini termasuk bagian dari materi yang harus kamu siapkan, informasi yang harus kamu siapkan. Oke? Kayak gitu. Jadi nomor 1 tadi terkait dengan pertanyaan yang sering muncul. Oke, yang nomor 2 posisi yang dilamar. Posisi yang dilamar. Yang nomor 3 soal perusahaannya. Ya, yang dilamar. Nah, gitu, perusahaan yang dilamar, kayak gitu. Jadi perusahaan yang dilamar ini bisa sosial media, bisa websitenya, kayak gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kamu harus menyiapkan itu semua, riset-riset soal itu semua, kayak gitu. Posisi, perusahaan, ya kan, pertanyaan yang sering muncul, kayak gitu. Maksudku dengan udah riset itu, gitu, sudah menyiapkan itu. Ini artinya kamu sudah mengantisipasi kemungkinan gagal jawabmu, gagal performmu saat interview dari sisi materinya. Paham ya? Gitu. Kalau ada orang yang meluangkan waktu persiapan interview itu cuma dengan baca sana baca sini, nggak banyak praktek, nanti takutnya materinya banyak, otaknya terlatih, mulutnya enggak gitu, karena kamu kurang meluangkan waktu untuk itu, ya kan? Berarti kita juga harus latihan dalam menjawabnya gitu ya Pak? Ya betul dong. Ya harus. Latihannya gimana caranya? Tadi kau bisa ngomong sendiri. Banyak teman-teman di grup ngomong sendiri, di record, kirim ke aku. Kayak gitu. Pak, ini aku lagi pura-pura lagi interview pertanyaan ini, bener nggak gitu? Nanti aku arahin gitu. Ada yang lewat Zoom. Jadi ini kan sesi Zoom sebenarnya untuk bedah CV dan dokumen lain. Nanti bisa Zoom setelah ini, biasanya teman-teman kalau udah sekali Zoom sama aku untuk yang ini, nanti Zoom selanjutnya tuh cuma bedah interview doang. Kayak gitu. Role play gitu. Kamu bisa role play sama temen. Siapa tadi temanmu? Wah, temanmu itu yang tadi nggak jadi join kayak gitu. Itu bisa gitu. Random aja video call temen gitu. Nelpon temen gitu. Latihan kayak gitu, ngomong sendiri depan kaca. Ya resiko ngomong sendiri kan nggak ada yang ngoreksi gitu. Akan lebih efektif kalau kamu ada yang ngoreksi. Nah, takutnya tuh tadi kamu ngeluangin waktu untuk belajar interview, iya. Tapi porsinya, komposisinya lebih banyak untuk belajar teoritis gitu. Nonton secara visual misalkan, nonton video misal di YouTube orang, ini loh
cara interview itu gini, jawabnya gini. Ya hanya memperkaya inimu, tapi mulutmu nggak terlatih Iya. gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya tuh gugup, ya, terus nggak pede, ngerasa udah gagal duluan, padahal pengumumannya belum ada gitu. Gara-gara salah satunya yang kurang persiapan. Kak, aku kok belibet, kok aku tegang ya, kak, kok aku deg-degan dan lain-lain. Itu karena biasanya dua hal ini. Ada orang yang persiapan Hmm. materinya bagus, tapi kurang latihan. Jadi akhirnya dia tahu harus ngomong apa, tapi buat ngomong tuh susah gitu. Iya, Karena susah mulutnya nyampeinnya. mulutnya belum secepat otaknya gitu. Atau Hmm. sebaliknya, dia latihan komunikasinya tuh bagus, banyak, kurang riset tadi ya, soal posisi yang dia lamar, pertanyaan yang sering muncul, website perusahaan dan sosial media perusahaan. Kurang riset soal itu, akhirnya apa? Kebanyakan keluhannya, aku tuh perasaan udah bisa deh jawab semua pertanyaan interview deh, tapi kok nggak lolos ya kayak gitu. Ini walaupun ada faktor-faktor lain nih gitu. Nah, yang biasanya udah sharing sama aku kayak gitu, kalau ada yang menyampaikan ini cenderung teman-teman yang memang misalkan ekstrovert, udah biasa berorganisasi lah, komunikasi di Hmm. banyak tim gitu. Jadi enjoy banget dengan ngomong gitu. Entah itu terlatih atau udah gift gitu ya gitu. Jadi udah jago ngomong, tapi kurang riset. Sehingga dia sendiri nggak sadar bahwa mungkin pada saat interview, kamu tuh ditanya apa, jawabnya apa. Tapi kamu nggak sadar. Saking kamu Hmm. enjoy dengan teknik komunikasi kamu. Dan itu sering terjadi. Dan aku pernah ngalamin itu. Dulu tuh aku bingung sebenarnya. Gitu. Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya gini gitu? Aku coba evaluasi diri gitu. Atau jadi fresh grade ya. Ternyata abis itu aku sadar bahwa, oh iya aku kurang dalemin. Nah, orang yang udah terbiasa komunikasi, walaupun materinya kita nggak tahu, jago ngeles, gitu. Akhirnya komunikasinya itu komunikasi diplomasi, kayak politisi, ups, gitu. Ya pokoknya yang general-general gitu. Padahal kita nggak butuh Anda berdiplomasi kayak gitu. Kita nggak butuh bahasa-bahasa indah Anda. Memang teknik komunikasi yang indah tuh enak didengar, tapi isinya apa? Jadi dia mungkin jadi nggak sadar atau enggak sih, jawabannya tuh miss. Bukan itu yang pengen kita tahu. Memang kita pengen tahu itu, tapi lebih dalam. Kalau cuma Hmm. segitu mah nggak harus orang jurusanmu. Orang jurusan lain juga tahu soal itu dan lain-lain gitu. Jadi bisa balik lagi ya. Interview itu komunikasi penyampaian informasi secara Hmm. lisan. Maka kamu harus siap dari sisi informasinya dan penyampaian lisannya. Penyampaian lisan ini kamu meningkatkan jam terbang, informasi ini kamu riset. Porsi latihan dua-duanya ini digabung bareng gitu dan rutin. Dan jangan dadakan. Mendingan kamu ngeluangin waktu untuk mati-matian latihan pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa munculnya, latihan materi. Biar apa? Biar nanti kalau kamu ada dadakan, kamu nggak perlu latihan lagi. Bener deh. Interview itu tidak semuanya ideal, tidak semuanya hari ini dikasih tahu interviewnya 3 hari lagi, 2 hari lagi. No, bisa-bisa ditelepon langsung kamu di interview saat itu. Bisa-bisa besok kamu Hmm. langsung diundang pagi-pagi, padahal kamu harus transport dulu ke sana. Kamu kehabisan waktu untuk transport ke sana dulu buat di perjalanan, nggak sempet riset ini itu. Nah, mendingan kan sekarang yang bisa dicicil di awal gitu, yang bisa Hmm. dipelajari di awal kan dipelajari. Tadi kan ada 4 hal tuh informasi. Pertanyaan yang sering muncul, website perusahaan, riset soal posisi, sama sosial medianya. Aku coba tanya satu-satu. Pertanyaan yang sering muncul, apa itu harus dipelajari waktu kamu ada undangan interview? Kan enggak. Dari sekarang juga Iya. bisa dipelajarin. Ya, satu hal tuh. Pertanyaan yang sering muncul bisa dipelajari sekarang. Terus, terkait dengan posisi yang kamu lamar. Kamu pasti udah ada impian Hmm. dong. Aku pengen kerja jadi ini gitu. Nah, begitu kamu udah bisa mendefinisikan itu, artinya kan kamu bisa riset itu dulu. Walaupun kamu belum lamar kerja, Iya. bener gak? Jadi, riset Iya. terkait dengan posisi yang kamu lamar bisa. Itu nomor 2, kayak gitu kan. Iya, Terus Kak. terkait dengan apa? Sosial media, ya kamu bisa riset-riset dulu gitu. Terus riset soal apa? Website. Nah, website ini tadi gitu. Kamu kan harus siap dari sisi biar tahu dulu perusahaannya apa gitu. Tapi paling nggak kan udah ada industri-industri yang kamu pelajari dulu, riset dulu. Jadi sebenarnya tuh bisa dipelajari dari awal. Jangan pakai sistem pendidikan ya kebiasaan-kebiasaan di Oh. pendidikan formal lah gitu. Sekarang belum diundang ya udah belajarin CV. Nanti begitu ada interview baru belajar interview gitu. Banyak banget ya Hmm. yang sampai detik ini masih melakukan hal itu. Jadi
Kak minta tips dan triknya dong, besok aku mau interview gitu. Ya aku bilang aja berdoa aja dan santai gitu. Mau belajar apa gitu dalam waktu cepat. Mending itu sistem kebut semalam. Ada yang bener-bener sistem kebut sejam. Sejam sebelum interview itu ngechat aku. Itu gak cuma 1 2 puluhan kali. Kan nanti abis duhur aku mau ada interview, minta tips dan triknya dong. Wow, gitu. Gimana? Aku mau ngasih tips apa? Ya selain berdoa dan tenang gitu. Ya kan? Itu. Jadi 2 hal ini yang akhirnya kamu harus persiapkan dulu gitu. Dan aku yakin ini mungkin kamu belum tahu dan bagusnya ini di sesi general. Jadi nanti ini recordnya bisa kamu share tuh ke teman-teman angkatanmu yang belum tahu gitu. Biar lebih siap gitu kan. Lebih dari sekedar oh aku pengen gitu. Tapi itu dilatih. Oke. Lalu ini baru pertanyaan nomor 1 nih. Oke, sekarang aku masuk ke pertanyaanmu nomor 2 terkait dengan negosiasi gaji gitu. Kamu nggak usah terlalu mikir soal fresh grade atau bukan. Oke, gitu. Kamu nggak usah memperkenalkan diri saya adalah seorang fresh graduate dan lain-lain. Kita juga tahu kok. Kita bisa ngelihat dari CV-mu. Kamu wisuda kapan, terus ada kerjaan atau enggak. Jadi kita udah tahu kamu fresh grade atau enggak gitu. Daripada nanti kamu terlalu membingungkan, oh aku masih fresh grade, oh aku masih enggak ya, atau aku udah enggak dan lain-lain kayak gitu. Kamu berfokus aja sama ya tadi yang harus dipahami dari informasi 4 tadi gitu ya. Nah, masuk lagi pada saat negosiasi gaji gitu. Pada saat penyampaiannya itu, aku ngomong dari kesimpulan dulu baru caranya ya gitu. Penyampaian negosiasi gaji itu adalah 1, sampaikan rentang berapa sampai berapa. Dan mungkin disampaikan alasan ya. Dan alasan singkat kenapa kamu minta segitu. Contoh, berdasarkan pengalaman kerja saya selama 2 tahun di bidang ini dan ilmu yang saya pelajari di tingkat S1 sebagai lulusan ini, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian per bulan net misalkan atau gross gitu terserah, nanti pelajari lagi atau sebut aja sekian sampai sekian gitu. Jadi rentang. Oke, itu kalau lisan. Kalau ditulis masukin rentang juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan waktu ditulis kita cuma bisa masukin 1, nah masukin 1 angka juga nggak apa-apa, maksudnya 1 nominal ya kayak gitu. Tetap nanti kamu harus menyampaikan di situ negotiable gitu, karena perusahaan punya struktur dan skala upah yang berlaku masing-masing gitu. Jadi penyampaiannya kayak gitu. Jadi angka yang kamu sebut, rentang yang kamu sebut jangan asal. Itu baru teknik penyampaiannya ya, sesimpel itu. Baik Pak, berdasarkan pengalaman saya yang saya miliki dan gini dan riset yang saya lakukan, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian per bulan gitu. Dah, that's it gitu. Cuman biar kamu nemu angka itu gimana gitu. Nah, riset lagi. Pada saat kamu menentukan angka tadi gitu, ada beberapa hal yang kamu harus siapkan kayak gitu. Beberapa hal ini biar apa? Biar kamu nggak asal bilang, begitu bilang nyesel. Aku share whiteboard udah muncul ya di situ ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kamu sampaikan di sana. Nomor 1 itu adalah angka kebutuhan minimummu gitu. Jadi kamu coba ukur deh gitu, nilai paling minimum gitu ya, atau waktu itu aku sebut nominal kesyukuranmu lah gitu. Jadi angka paling minimum yang kamu butuhin sekarang dalam waktu sampai gajian lagi kayak sebulan ke depan, dalam waktu sebulan itu berapa gitu. Kamu Jadi harus kayak biaya hidup gitu ya Pak? betul. Biaya hidup non foya-foya berapa gitu. Minimumnya tuh berapa gitu. Misalkan kamu sebut oh katakanlah di sini 4 juta lah gitu. Katakanlah gitu. Itu. Berarti kan kalau 4 juta lebih boleh dong. Ya, minimumnya di 4 juta gitu. Oke. Kamu harus temukan nih angka ini. Yang kedua, yang harus kamu temukan itu adalah terkait dengan riset gaji pasaran. Posisi yang kamu lamar itu di luar itu gajinya berapaan? Kamu daftar sebagai staff admin di luar tuh gajinya berapaan sih? Oh, ada yang 3,5, ada yang 4, ada yang 5 gitu-gitu. Ya udah angka yang berdasarkan riset kamu tulis aja. Batas bawahnya berapa yang kamu riset? Oh, itu ada yang 3,5. Yang paling tinggi berapa yang kamu lihat? Oh, di situ ada 6. Ya udah masukin aja. Berarti gaji di pasar tuh ya rentangnya segini gitu misalkan. Paham nggak? Tapi paling nggak kamu harus ada patokannya. Oke? Terus, apalagi yang kamu harus riset di sini? Yang harus kamu riset selanjutnya adalah riset soal UMR.
atau UMK? Ini buat kamu yang belum tahu ya, UMR itu dibagi jadi dua. UMR tingkat 1 tuh jadi UMP. UMR tingkat 2 namanya UMK gitu. Ini buat yang belum tahu aja. Gitu. Tingkat 1, tingkat 2. Kamu baca peraturan pemerintah ya gitu. Oke. Nah, kamu riset tuh gitu. Di kota itu, di daerah itu berapa gitu UM-nya ini gitu. Oh, di situ tuh ternyata UM-nya itu 4 gitu. Misalkan ya, bisa angka ini 4 gini. Udah di angka ini. Berarti kalau kamu dapat di kota-kota lain yang UM-nya lebih tinggi nggak apa-apa dong gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi at least kamu harus ada garis-garisnya ini ya, garis horizontal ini gitu. Dan terakhir yang kamu harus riset adalah terkait dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Oh, udah pernah kerja? Dah. Kemarin gajimu berapa? 3,5. Oke, di sini. Gitu. Oke. Itu baru satu pengalaman ya, 3,5. Ya udah di sini. Berarti kalau lebih nggak apa-apa dong, ya nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya kamu pernah kerja gajinya tuh berubah-berubah tuh, pernah 4, terus jadi 3, pernah 5, gitu, pernah 6. Nah sekarang aku berapa gitu? Ya lihat dulu. Ini posisi yang kamu lamar apa? Oh ini posisi yang aku lamar itu misalkan supervisor. Ini supervisor gitu. Nah ini kamu staff, ini supervisor, ini staff gitu. Nah kamu boleh pakai gaji ini tertinggi walaupun kamu staff gitu. Atau dulu aku supervisorku sih dulu cuma 5 sih gitu. Gitu. Nah kamu mau pertimbangkan yang mana gitu? Lebih tinggi dari jabatan tertinggi ini kan beda ya, supervisor di kota gede, supervisor di daerah sama staff di kota gede kan kadang malah lebih gede staffnya gitu. Jadi silahkan kamu pertimbangkan tuh hal-hal semacam ini. Nggak, patokannya nggak harus yang terakhir, yang dulu-dulu pernah. Apalagi kayak misalkan kamu gajinya tuh dulu tuh misalkan 5, 4, 3, 8, 5, 4 gitu. Ini levelnya misalkan staff, supervisor, staff, manager, supervisor, staff. Ini sekarang kamu daftar manager. Ya patokannya ya ini aja mungkin gitu. Misal gitu, 8 ya kan kamu dulu manajerial digajinya segitu misalkan. Tapi balik lagi ya, ini pertimbangan kamu sendiri sih. Silahkan kamu tentukan gitu. Mau pakai gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir gitu. Kayak gitu. Nah, nanti harapannya kan, ya harapanmu kan dari sisi nilai kebutuhan ini kan masuk, bener nggak? Kebutuhan bulanan masuk, rentangnya masuk di pasaran, di atasnya ya masuklah di sini. Dan kalau ada dibandingin gaji yang sebelumnya ya kalau bisa tumbuh ya nggak sih gitu. Ya kan? Kalau idealnya kan ini, kalau ini 4, 4, 4 ini segini. Kalau biar semuanya masuk kan minimal di sini nih. Bener nggak? Gitu. Di sini sorry. Bener nggak di sini? Ya kan? Gitu. Nah, ini adalah yang di sini adalah angka yang nanti kamu sebut tuh. Ini kesimpulannya nih di sini nih. Gitu. Jadi biar 4-4-nya masuk, ini di mana? Oh, di sini. Ini angkanya berapa? Oh, ini angkanya 4. Misalkan. Gitu. Ya udah, tambahin aja berapa sejuta. Berarti kamu dengan asumsi nambah sejuta, misalkan 5, 5 kan angkanya di sini nih, 5. Nambah sejuta misalkan. Masuk semua kan Mas Yan? Oh ya udah, gitu. Berarti aku mau minta antara 4 sampai 5 juta deh, gitu. Gitu loh caranya. Jadi kamu harus nentuin batas bawahnya. Tapi aku selalu bilang bahwa gaji itu sifatnya negotiable, masih bisa dinego. Artinya, kalau kamu ngusulin 4 sampai 5, bahkan 4 ini belum tentu disetujui. Bisa diturunin lagi. Bener nggak? Iya. Sehingga biasanya aku bilang bahwa kalau kamu udah menemui nilai minimumnya ini, maka nilai minimum yang kamu sebut dinaikin satu tingkat dikit gitu. Misalkan kamu nyebutnya nggak 4, kamu nyebutnya 4,5 gitu. Karena kalau 4,5 misalkan nanti dinego jadi 4, kan semuanya tetap masuk dan kamu masih bisa hidup nih loh di sini nih loh, di sini loh. Karena kunci itu di sini nih. Gitu. Daripada kamu nyebut-nyebut ternyata enggak hidup, ayo gitu. Jadi gitu. Tapi at least kamu udah tahu dulu minimumnya biar aku itu berapa gitu. Gitu kan. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan akhirnya dibanting di 3,5 misalkan, maksimalnya cuma di sini ya gitu. Cuma di 3,5. Nanti kamu mikir
3,5 itu kalau dari gaji kemarin ya samalah, ada yang sama. Harga di pasar ya memang posisi ini juga segitu. Tapi Hmm. ini masih di bawah UMP atau UMK dan ini di bawah kebutuhanku ini gitu. Nah, ini tergantung gitu. Hmm. Kamu mau terima atau enggak, balik lagi gitu. Kalau kamu melihat bahwa benefit itu hanya dilihat dari gaji ya kamu akan berpatokan pada angka ini. Tapi nanti kalau kamu melihat benefit itu sebagai ya udahlah nggak apa-apa toh aku juga misalkan nggak boros, masih ada yang bisa aku hemat, aku juga nggak ngekos yang Hmm. mahal, aku tinggal di rumah, aku nggak banyak keluar ini itu, terima aja dulu. Nanti kan kalau aku punya pengalaman lebih, aku jadi supervisor atau aku diangkat gitu kan pasti gajinya ngikutin. Atau bahkan kalau Hmm. amit-amit aku nanti pengen mengembangkan diri lebih lanjut gitu kan, setelah berapa tahun, aku pindah tempat lain kan gaji juga bisa aku tumbuhin lagi gitu-gitu. Balik lagi ke kamu. Tapi at least tadi idealnya kamu harus bisa menentukan angka ini ya gitu. Kenapa kok aku akhirnya jadi berapa sampai berapanya tuh di sini gitu. Nah, ini coba kamu hitung dulu tuh gitu. Dan pertimbangan ini angka minimum kebutuhan minimummu, riset soal posisi, UMP atau UMK yang berlaku dan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir kayak gitu. Jadi pada saat kamu ini bisa tentukan sekarang. Jadi nanti kalau dadakan kamu nggak Hmm. berapa ya berapa nggak kayak gitu. Kamu udah tahu gitu. Waktu kamu jalan mau interview online nih misalkan, kamu udah mikirin. Nanti mungkin aku ditanya, nanti aku nyebut angka sekian sampai sekian. Dah, karena kamu udah simulasi dulu, nggak yang bingung kayak gitu. Simulasi ini macam-macam loh. Nanti karena kan posisi yang ini contoh misalkan ini simulasi kalau kamu mau daftar posisi A gitu, Hmm. admin sosmed misalkan gitu. Dah, kamu bikin kayak begini. Nanti kamu bikin lagi posisi B, posisi C gitu. Oke, kalau ini aku nanti bilang gini, kalau ini gini, gini, ini. Kalau posisi admin, kalau nanti kerjanya di Jogja, aku nyebut angka sekian sampai sekian. Kalau kerjanya di Jakarta, sekian sampai Hmm. sekian, gitu-gitu. Kalau misalkan aku jadi staff marketing, gitu. Kalau di Jogja aku nyebut sekian, di Jawa Tengah aku nyebut sekian, di Jawa Barat aku nyebut sekian, di Jakarta nyebut sekian, gitu. Paham gitu. Karena udah mempertimbangkan ini semua, dan ini harus dilakukan loh, gitu. Hmm. Oke, jangan asal Hmm. nyebut di ACC ternyata aduh ternyata wah kemarin banyak ya. Ini aku jujur ini nggak tahu teman-temannya Boncos ternyata. ada yang ya ada yang oh enggak bukan masalah boncosnya. Kemarin tuh Hmm. di 2 minggu ini nanya tuh kayak Kak kalau misalkan Hmm. kemarin kita nyebut angka Hmm. bisa dikoreksi nggak sih gitu. Lah kenapa? Aku udah nyebut angka tapi salah gitu. Terus aku tebak pasti kerendahannya iya kak aku nggak tahu gini lah ya udah salah sendiri ya balik lagi gitu nanti kalau memang perusahaannya baik hati ya tahu kalau enggak ya belum tentu juga balik lagi aja kan udah lewat makanya sejak awal kamu harus Hmm. riset ini dulu kayak gitu ada kok perusahaan yang kayak gitu aku pernah sekali itu ada temen Hmm. yang nego gaji fresh grade tapi udah punya pengalaman fresh grade punya banyak lisensi ini jarang terjadi sih tapi real gitu fresh grade banyak jarang terjadi fresh grade punya banyak lisensi, minta gaji 2 digit, waktu gajian 3 digit, fresh grade. Bener-bener satu orang doang gitu. Seumur-umur aku sharing gitu ya. Tuh ada aku udah kaget loh karena ngomongnya dua Hmm. digit dan 2 digit itu bukan 2 digit kecil, 2 digit hampir maksimum gitu. Gitu gitu. Dan pada saat gajian masuk ke rekening itu 3 digit fresh grade kayak gitu. Tapi ini kan jarang terjadi nih karena aku pun juga sharing baru sekali doang nemu orang semacam ini gitu. Makanya sejak awal tuh tapi ada juga sih yang nggak segede itu. Jadi mintanya berapa tapi akhirnya dapatnya lebih gede ada gitu. Cuman kan ini Oh, berarti expected salary itu nggak pasti yang kita dapatkan ya, Pak? enggak dong, karena itu kan namanya juga expected gitu. Kecuali mereka langsung bilang Hmm. fixed salary segini gitu, beda. Ya kan expected. Nanti di offering letter juga ditulis gitu. Ini tanggung jawabnya gini, nanti Hmm. kamu kontraknya kayak gini, ini kita nawarin benefit sebanyak ini, termasuk gajinya segini gitu. Itu udah lebih Hmm. pasti. Itu pun juga masih kamu bisa nego kan gitu. Oke. Nanti kamu browsing lagi tuh, apa itu offering letter, perbedaannya offering letter sama kontrak kerja apa gitu. Oke, tapi kita jangan lebar kemana-mana dulu, dua hal ini dulu, gitu. Karena memang pas ya ngomongin soal interview secara umum bagi seorang lulusan baru atau yang baru junior, jadi pengalaman kerja masih di bawah 2 tahun gitu. Sama ini, karena ini krusial nih gitu. Ini kan alasan Hmm. orang bekerja gitu. Salah satu yang tidak bisa dipungkiri gitu. Sehingga angkanya Hmm. jangan jangan asal sebut berapa gitu. Paling cuma tanya, kamu berapa? Oh ya udah aku segitu deh lo, nggak gitu caranya gitu. Oke?
Tapi udah rada Oke, jelas ya di sini ya, udah jelas ya. jelas Kak? Oke.